Apa istimewanya? Apa istimewanya? Seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini, kenapa diistimewakan sedemikian rupa daripada pelaku-pelaku yang lain? Ahmad Musadek langsung ditangkap, langsung ditangkap, langsung ditangkap. Dari Jaksa Penuntut Umum begitu. Saya ke Bang Pedri terlebih dahulu. Bang Pedri, tadi Anda sempat menyebutkan kuncinya adalah niat, begitu. Apakah memang hingga sidang ke-15 ini sudah jelas begitu harusnya majelis hakim melihat ada unsur kesengajaan dari pidato Ahok? Bang Pedri, silakan. Ya, beberapa kali saya katakan justru unsur niat itu diperkuat oleh saksi meringankan yang dihadirkan oleh Ahok sendiri. Ada dari Bangka Belitung itu ada 3 orang, ya. Ada Bapak Dr. Eko Cahyono, itu pasangan beliau ketika maju gubernur 2007 Bangka Belitung. Nah, dia mengatakan dengan jelas bahwa semenjak 2007 itu sudah banyak juga isu-isu yang berkaitan dengan Al-Maidah itu yang kemudian menyerang Ahok sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Saksi yang lain juga demikian. Ada 3 saksi lagi yang dihadirkan dari Bangka Belitung. Artinya apa? Saksi Ahok itu mempertegas bahwa semenjak 2007 itu sudah ada dalam pikirannya Ahok bahwa surat Al-Maidah yang artinya melarang memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani bagi Muslim itu sudah menjadi alam pikirannya Ahok, sehingga menjadi wajar kemudian kalau itu terucap oleh dia pada tanggal 27 September di Pulau Seribu itu. Jadi saksi Ahok justru yang memperkuat unsur niat atau unsur kesengajaan itu. Jadi kami yakin unsur kesengajaan itu makin terpenuhi. Apalagi faktanya bahwa tanggal 27 September di Pulau Seribu itu kan acaranya acara tentang budidaya ikan. Kenapa tiba-tiba Ahok mengucapkan itu gitu ya? Nah, itu jelas kalau kita baca narasi kalimatnya Ahok itu, dia sebenarnya bermaksud ingin menarik simpati pendengar dengan mengatakan jangan pilih saya seperti itu. Padahal maksud isinya itu kan sebenarnya ingin menarik simpati gitu ya. Jadi dia mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah 51 itu justru maksudnya meyakinkan audiennya supaya audiennya makin yakin bahwa orang yang mengucapkan kalimat Al-Maidah melarang pemimpin Yahudi dan Nasrani itu bohong gitu ya. Jadi jelas itu disengaja. Kalau menurut pandangan kami semenjak persidangan pertama sampai persidangan ke-14 tidak ada sama sekali Ahok maupun penasihat hukumnya membantah fakta itu. Ya. Yang ada hanya mereka beralibi dengan berbagai argumen-argumen yang menurut saya tidak relevan dengan fakta yang ada. Itu poin penting sekira yang penting sebenarnya. Baik, Bang Pedri menyebutkan saksi dari kubu Ahok justru malah menambah dakwaan begitu dari pihak Ahok sendiri. Saya ingin minta pendapat dari Bang Kasbudin, apakah dari kubu Ahok ini salah menghadirkan saksi-saksi selain tadi juga di luar berkas begitu salah begitu pernyataan dari para saksi yang sudah hadir kemarin-kemarin? Ya, salah dan tidaknya kelihatan di fakta persidangan ya. Memang ini kan dalam rangka bagaimana penasihat hukum Ahok itu mencari pembelaan ya. Pembelaan itu tentunya sebetulnya kalau saya lihat di dalam praktek peradilan itu pembelaan dalam hal yang meringankan. Saksi Ade Catur yang meringankan bukan berarti dakwaan tidak terbukti, tapi meringankan karena mungkin perbuatan selama ini orang baik-baik begitu. Ya mungkin bisa saja dia mengarah ke sana, tapi dakwaan itu sudah terbukti karena dalam putusan pengadilan itu ada yang namanya strafvordering itu, artinya terbukti dan dihukum. Ada yang onslaught, lepas dia daripada tuntutan, dia terbukti tapi dia ada satu salah pasal atau bagaimana ya di situ. Terus kemudian ada sifatnya istilahnya bebas murni atau prisprak ya, dia bebas tidak melakukan dakwaan dia tidak terbukti baik dakwaan maupun tuntutan ya, atau dakwaan itu kurang tidak lengkap ya, artinya saksi-saksi alat bukti tidak ada. Nah ini dia mau lari kemana gitu, apakah dia mau bebaskan atau mau dia meringankan atau mau dianggap surat dakwaan tidak cukup bukti atau bebas murni. Tapi di dalam fakta persidangan yang kita lihat baik daripada fakta-fakta persidangan yang diajukan dalam BAP, alat-alat buktinya maupun yang di luar BAP, saya setuju sependapat dengan saudara Pedri tadi bahwa ternyata kesaksian-kesaksian itu justru menunjukkan ada suatu perbuatan dan perkataan itu ada, dan kalau ditarik ke belakang ternyata ada
ada maksud yang tersembunyi bahwa surat Al-Maidah ini menjadi suatu ganjalan bagi dia untuk menjadi target agar lepas daripada surat Al-Maidah itu. Padahal surat Al-Maidah itu kan sudah masuk dalam ranah agama ya. Agama itu tentunya hak yang dimiliki oleh para ahli agama, dan dalam hal Al-Quran, Al-Maidah itu adalah hak umat Islam gitu ya. Dan ketika agama itu dikatakan bohong, dikatakan dusta, pasti marah gitu ya. Saya sudah bilang bahwa agama apapun kalau dibilang bohong dan dusta pasti marah, apalagi umat Islam. Ini sebetulnya yang perlu digali sebetulnya dalam pembahasan fakta-fakta persidangan ya. Baik, oke. Pak Kasbudin, sama halnya yang tadi juga saya tanyakan kepada Pak Nikolai begitu mengenai target jatuhnya vonis begitu sebelum puasa harus dijatuhkan vonis. Ada 2 kali persidangan yang diajukan oleh majelis hakim. Apakah Anda juga setuju harusnya memang dikejar targetnya, dan apakah Anda juga melihat dari mungkin majelis hakim sudah menemui titik jelas dari kasus ini begitu, Pak? Ya, sebetulnya saya dalam pembicaraan yang lalu berkali-kali di mana-mana sebagai narasumber, itu perkara ini sangat mudah. Karena kalau kita lihat konsisten dengan alat bukti di dalam pasal 184 KUHP. Ada ayat 1-nya, ada ayat 2. Itu tidak boleh terpisahkan. Dalam mempelajari hukum atau menerapkan hukum tidak sepotong-potong. Karena itu satu pasal loh. Situ alat bukti yang sah dikatakan ayat 1-nya keterangan saksi, surat, ya kan, petunjuk, ahli, ada terdakwa begitu ya. Itu semua sudah mengarah kepada adanya satu fakta perbuatan ya. Perbuatan ini mengarah yang tadi saya bilang. Kalau orang dibilang bohong, dusta atau apa ya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian sebetulnya perkara ini lagi-lagi saya ulang di ayat 2-nya itu jelas hal ini sudah mudah, hal yang sudah terbukti secara umum tidak perlu dibuktikan lagi. Artinya alat bukti yang ayat 1A ini itu sebetulnya sudah tidak perlu terlalu pusing gitu, terlalu sulit. Artinya sudah diketahui Al-Quran itu milik umat Islam. Al-Maidah itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran atau kitab suci apapun itu harus dipedomani. Tidak boleh dibilang itu tidak benar. Wah, marah itu siapapun juga. Ya, apalagi umat Islam dibilang bohong, dusta itu sebetulnya. Jadi ahli bahasa sudah dikatakan, wah ini sudah ada suatu perbuatan penistaan dalam bahasa bohong dan dusta gitu ya. Terus dalam ahli agama sudah disebutkan bahwa ini adalah penodaan. Dan yang uniknya lagi saya bilang, kalau kita konsisten dengan hukum acara pidana maupun kebiasaan yang ada, bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah suatu laboratorium bagi umat Islam yang mengatakan ini adalah yang punya hak untuk menyatakan bicara agama gitu, pendapat, ya, sikap maupun fatwa itu selama ini dari Indonesia merdeka itu Majelis Ulama yang dipakai, tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya tidak yang lain gitu. Dan ini juga dipakai oleh alat negara yaitu kepolisian. Dia tidak tanya ahli agama di lain-lain tempat itu. Tapi dia minta kepada Majelis Ulama. Dan di dalam kerukunan umat beragama juga saya lihat itu Majelis Ulama ini adalah diundang dalam misalkan dari PGI, MAUI segala macam lah, para pemuka agama itu yang diundang Majelis Ulama yang mewakili masyarakat agama di dalam suatu tatanan negara kelihatan seperti itu. Mengenai kemarahan umat Islam, saya ingin tanyakan kepada Bang Pedri. Bang Pedri sebagai saksi pelapor, poin-poin apa saja sih yang mungkin memberatkan dari pidato Ahok sendiri untuk terbukti ia menistakan agama? Poin-poin apa saja? Pertama bahwa agama atau kitab suci itu adalah sesuatu yang sangat asasi ya, yang sangat fundamental, yang seharusnya bagi seorang pemimpin itu tidak boleh disinggung-singgung ya. Disinggung dalam artian memberikan menimbulkan rasa marah bagi penganut agama masing-masing ya. Apalagi kita tahu Ahok bukanlah umat muslim ya. Jadi begitu dia menyinggung kitab suci Al-Quran dan diiringi dengan kata-kata dibohongi, itu wajar sekali kemudian memancing kemarahan umat Islam. Tapi saya kira tidak hanya umat Islam seharusnya yang marah. Karena apa? Karena sikap Ahok ini sudah
berpotensi merusak keberagaman kita, merusak persatuan kita, merusak kebinekaan kita ya. Seharusnya semua umat di negara ini marah pada Ahok. Kenapa? Karena sekali lagi dia merusak keberagaman kita dan itu merusak Pancasila. Ya, substansi Pancasila itu kan kita sepakat bahwa bangsa kita ini hidup berbineka tunggal ika. Nah, tetapi Ahok kemudian demi kepentingan politik dia menyerang orang-orang yang biasa menggunakan surat Al-Maidah, padahal itu hak asasi. Memilih berdasarkan agama itu hak asasi, tidak dilarang dalam undang-undang pemilu, tidak dilarang dalam undang-undang dasar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi itu adalah hak asasi, begitu disinggung, sangat wajar kemudian masyarakat marah dan bergejolak. Dan terbukti aksi-aksi masyarakat semenjak dari 411, 212, 112 gitu ya, kemudian menimbulkan masalah-masalah lainnya, ada pelaporan-pelaporan, bahkan ada yang tersangka juga yang baru gitu ya. Nah, semua ini kan menjadi efek dari ucapan Ahok. Ucapan Ahok yang beberapa kalimat itu yang kemudian menimbulkan keresahan di bangsa ini. Saya kira itu. Baik Bang Pedri. Mengenai tekanan massa begitu, kasus ini juga dilatar belakangi oleh tekanan massa gitu. Apakah mungkin kasus penistaan agama di Indonesia harus memang dilakukan tekanan massa begitu, aksi massa terlebih dahulu, memang harus seperti itu, Bang Nik? Harus ada tekanan massa? Jadi gini, kalau saya melihat, saya tidak mau melihat ada tekanan massa atau tidak tekanan massa ya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini, kalaupun ada tekanan massa, ini sebagai satu akibat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Sebabnya pada saat itu sangat lambannya pengungkapan kasus ini, sehingga membuat massa itu bertanya-tanya. Karena massa ini juga ingin kepastian hukum seperti saya sampaikan tadi kan. Nah, sehingga akhirnya terjadi tekanan massa. Tekanan massa ini bukan untuk pribadi Ahoknya, tetapi untuk perbuatan pidana yang dilakukan. Kenapa tidak segera diungkap? Kenapa tidak segera diproses? Sedangkan pada peristiwa-peristiwa pidana yang lain, baik itu dari zamannya Orde Baru, ketika Permadi, Aswendo dan sebagainya, ketika baru memulai saja langsung dicekok, ditangkap, ditahan dan diproses. Ya kan? Apa istimewanya seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini? Kenapa diistimewakan sedemikian rupa daripada pelaku-pelaku yang lain? Ahmad Musadek langsung ditangkap, langsung ditahan, diproses. Pak Nikolai ditahan dulu karena kita akan bergabung dengan Wahyu Seto yang akan melaporkan situasi terkini di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Seto, silakan. Ya baik Lovi, hingga saat ini memang masih satu ahli yang dihadirkan di muka persidangan untuk didengarkan keterangannya. Ahli ini merupakan ahli linguistik atau ahli bahasa dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia atas nama Rahayu Surtiati. Memang sampai saat ini belum diketahui materi apa saja yang diberikan keterangannya oleh Rahayu di muka persidangan. Tentunya kita masih menunggu, pemeriksaan ini masih berlangsung dan tentunya masih menunggu Rahayu Surtiati selesai untuk didengarkan keterangannya, dan kita pun akan meminta konfirmasi terkait dengan hal apa saja yang disampaikannya di muka persidangan. Dan memang ini ada dua ahli juga yang selain Rahayu yang akan didengarkan keterangannya, yakni ahli pidana dari Universitas Katolik Parahyangan dengan atas nama Jisman Samosir, dan juga ahli agama Islam dari IAIN Lampung dan juga merupakan Rais Syuriah dari PBNU Jakarta atas nama Kiai Haji Ahmad Isomuddin. Sebelumnya, Lovi, persidangan yang tadinya dimulai sekitar pukul 9 ini sempat terjadi perdebatan. Ini bermula ketika majelis hakim menawarkan kepada pihak penasihat hukum bahwa masih ada kesempatan, yakni 2 kali persidangan untuk menghadirkan ahli maupun saksi dari pihak penasihat hukum. Namun dari pihak penasihat hukum ini sempat menyatakan keberatannya karena masih ada sejumlah saksi, baik saksi dan juga ahli hingga 15 orang. Dan ini meminta pertimbangan kepada majelis hakim, lalu majelis hakim kembali melakukan penawaran bagaimana kalau misalnya memang sidang daripada atas dugaan penodaan agama ini digelar 2 kali dalam sepekan. Namun hingga saat ini memang penasihat hukum belum memberikan jawabannya, dan nantinya kita akan mendengarkan keputusan dari penawaran ini pada saat sidang selesai dilangsungkan. Sebagaimana diketahui pada pagi tadi, pihak penasihat hukum ini telah menghadirkan 3 ahli yang menurutnya ini 3 ahli yang dinyatakan untuk meringankan terdakwa, yakni Basuki Cahayapurnama. Ahli-ahli ini didatangkan bahwasanya intinya dari pihak
kuasa hukum menegaskan bahwa ahli bahasa ini didatangkan untuk mengkaji dari struktur bahasa dan juga wacana yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama saat menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu. Intinya dari pihak penasihat hukum ini, ahli membuktikan bahwasanya dari pidato itu tidak ada kata yang memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama, sebagaimana juga oleh ahli pidana dan juga oleh ahli dari agama Islam. Untuk sementara ini kami masih menunggu pihak pemeriksaan saksi dan juga keterangan yang disampaikan oleh ahli-ahli ini dalam persidangan. Untuk sementara demikian, Lovi. Baik, terima kasih Wahyu Seto melaporkan langsung dari Gedung Kementan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan Bang Nik, saya akan lanjutkan kembali begitu. Saya memiliki catatan beberapa kasus penistaan agama yang memang semuanya dilatar belakangi oleh tekanan massa. Apakah memang kasus-kasus penistaan agama di Indonesia memang harus diposisikan karena ini sangat sensitif, harus diposisikan memang harus spesial begitu untuk? Jadi gini ya, sebenarnya kasus penistaan agama ini kan kasus yang sudah diatur jauh hari sebelumnya ketika tahun 1965. Di mana Undang-Undang PNPS 1 tahun 65 itu pasal 4 itu mengatur tentang masalah ini. Karena ketika itu terjadi kekosongan hukum di mana KUHP kita hanya mengatur pasal 156 KUHP itu hanya mengatur masalah golongan penduduk ya kan. Tetapi untuk spesifikasi masalah penistaan agama ini belum diatur. Sehingga timbullah Perpu, kemudian Kepres, kemudian Undang-Undang 1 tahun 65 itu kan. Nah, di pasal 4 yang memasukkan pasal 156A huruf A ke dalam KUHP sebagai suatu landasan hukum untuk menjerat si pelaku penista agama. Ini filosofinya dulu ya yang perlu kita sampaikan. Nah, di dalam Undang-Undang di dalam pasal 156A huruf A KUHP itu jelas sangat ditekankan adalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa, ya kan, itu mengenai subjek hukum dengan sengaja di muka umum, dengan sengaja mengenai niatnya